Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United coba sabotase transfer Luis Diaz ke Liverpool. Salah satu klub yang dikabarkan sangat berminat merekrut Luis Diaz adalah Liverpool. The Reds sekarang sedang mencari amunisi baru di lini serang. Akan tetapi kini Liverpool harus waspada dalam upayanya merekrut Luis Diaz. Pasalnya rival mereka Manchester United disebut berusaha membelokkan transfer pemain 24 tahun tersebut dari Anfield. Kabar ini diklaim oleh Record. Media itu menyebut Manchester United sekarang ini terus mengamati perkembangan transfer Diaz secara mendetail. Laporan itu juga menyebut MU mungkin saja berpeluang untuk sukses membajak transfer Diaz. Julian Draxler segera gabung Barcelona. Sebuah gosip baru beredar mengenai aktivitas transfer Barcelona. El Blaugrana dilaporkan bakal kedatangan pemain PSG. Kans Barcelona untuk mendapatkan Draxler sangat terbuka lebar karena PSG siap berpisah dengan sang pemain. Tebusan sekitar 15 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk memboyong sang winger ke Camp Nou. Ed Woodward mundur, ini dia CEO baru Manchester United. Manchester United resmi menunjuk Richard Arnold sebagai CEO yang baru menggantikan posisi Ed Woodward. Pria 51 tahun itu akan mulai efektif bekerja pada 1 Februari mendatang. Penunjukan ini sekaligus mengakhiri era Woodward yang telah ditunjuk keluarga Glazer untuk memimpin MU sejak 2013. Sky Sport melaporkan, ia masih akan menghadiri rapat direksi klub hingga akhir musim ini, namun tak akan terlibat dalam keberlangsungan klub sehari-hari. Naiknya Arnold diharapkan bisa mengubah MU menjadi tim yang lebih berprestasi di lapangan, tak cuma unggul dalam sisi bisnis. Piala Afrika mau mulai, Aubameyang malah positif COVID-19. Apes betul nasib Aubameyang. Sudah diasingkan dari Arsenal, Aubameyang positif COVID-19 jelang Piala Afrika 2021 yang digelar di awal tahun 2022 lantaran terimbas pandemi. Dikutip Guardian, Aubameyang dinyatakan positif COVID-19 dari hasil tes usai timnas Gabon mendarat di Kamerun Kamis 6 Januari 2022. Aubameyang pun langsung dikarantina bersama rekan setimnya, Mario Lemina, yang juga positif terpapar virus corona. Oleh karenanya, pemain 32 tahun itu dipastikan absen saat Gabon bertemu Komoro di laga pembuka grup C Senin 10 Januari 2022. Manchester City konfirmasi Josep Guardiola positif COVID-19. Manchester City mengkonfirmasi bahwa pelatih Josep Guardiola positif COVID-19. Hal ini bukan kabar baik dari Manchester City yang akan melawat ke markas Swindon Town di Piala FA 2021-2022 pada akhir pekan ini. Kabar tersebut langsung datang dari laman resmi Manchester City Kamis 6 Januari 2022. Guardiola diklaim terpapar bersamaan dengan sang asisten Juan Malilo pada Selasa 4 Januari 2022. Bologna versus Inter ditunda, Marotta kecewa. Bologna versus Inter pada laga lanjutan Liga Italia dijadwalkan digelar di Renato Dall'Ara pada Kamis kemarin. Namun duel ini urung digelar, padahal para pemain Inter sudah tiba di stadion. Hal ini karena para pemain Bologna dilarang bermain oleh Otoritas Kesehatan Italia atau ESL. ESL memerintahkan para penggawa Rossoblu untuk menjalani karantina selama 5 hari karena 8 pemain Bologna dinyatakan positif COVID-19. Para pemain Inter kemudian hanya melakukan pemanasan dalam stadion. Si ular berpeluang mendapat kemenangan walkout 3-0 atas kondisi ini. Milan versus Roma diwarnai 2 kartu merah, Rossoneri menang 3-1. Bermain di San Siro, Milan mampu unggul 2 gol lebih dulu berkat aksi Olivier Giroud di menit ke-8. Giroud and Milan lead. Dan Junior Mesias di menit ke-17. Giroud is in and Junior Mesias
Roma mampu memperkecil kedudukan di menit ke-40 berkat aksi Tammy Abraham. Pellegrini, and this time it will count. This time... Memasuki menit ke-82, Milan kembali menjauh berkat gol yang dicetak Rafael Leao. Brilliant, he's got Junior Messias in support, but he won't need him. Skor 3-1 untuk kemenangan Milan menghiasi pertandingan. Laga ini sendiri dihiasi 2 kartu merah yang diberikan kepada pemain Roma di menit ke-74 dan di penghujung pertandingan. Tambahan 3 poin membuat Milan tetap di posisi kedua klasemen sementara dengan 45 poin, sementara itu Roma ada di posisi ke-7 dengan 32 poin. Juventus versus Napoli tuntas tanpa pemenang. Juventus menjamu Napoli di Allianz Stadium, tim tamu bermain lebih dominan dalam penguasaan bola dan sudah memetik keunggulan di menit ke-23 melalui Dries Mertens. Tertinggal di babak pertama, Juventus membalas pada babak kedua melalui Federico Chiesa di menit ke-54. And then Chiesa deflected. Gol Chiesa sekaligus menjadi yang terakhir tercipta di laga ini sehingga tak ada pemenang setelah 90 menit. Dengan hasil ini Juventus tertahan di posisi kelima dengan 35 poin dari 20 pertandingan, sementara Napoli di urutan ketiga dengan 40 poin. Hasil Serie A pekan ke-20 hari ini. Sampdoria kalah 1-2 dari Cagliari, Spezia kalah 1-2 dari Verona, Lazio bermain imbang 3-3 dengan Empoli, Sassuolo bermain imbang 1-1 dengan Genoa. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Dusan Vlahovic dengan raihan 16 gol, disusul Ciro Immobile dengan 14 gol dan Giovanni Simeone dengan 12 gol. Taklukan 9 pemain AS Roma, AC Milan ulangi rekor seperempat abad. AC Milan mengulangi rekor yang mereka sendiri catat terakhir kali pada 1996 atau 25 tahun silam setelah mengalahkan AS Roma dengan skor 3-1. 3 poin dari AS Roma membuat AC Milan era Stefano Pioli mengulangi pencapaian AC Milan versi Fabio Capello. Kedua tim AC Milan beda zaman tersebut sama-sama merebut 3 kemenangan beruntun melawan AS Roma. Fabio Capello tercatat berhasil mendampingi Milan meraih 3 kemenangan beruntun atas Roma pada 1996. Adapun AC Milan versi Stefano Pioli sebelumnya 2 kali menang tipis dengan skor identik 2-1. Leeds United akan hukum orang tua fans cilik yang masuk lapangan. Liga Inggris akhir-akhir ini diwarnai dengan masuknya fans cilik ke lapangan untuk meminta atribut pemain. Menanggapi tren tersebut, Leeds United kini mengambil langkah tegas. Leeds United sendiri selanjutnya tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi di Elland Road. Itu dipastikan melalui pernyataan resmi klub pada Kamis 6 Januari siang. Dalam pernyataannya, Leeds United tidak akan memberi toleransi terhadap aksi tersebut. Orang tua atau wali dari anak kecil yang memasuki lapangan akan menerima hukuman larangan menghadiri laga selama setahun. Frustasi di MU, Bruno Fernandes ditawarkan ke Barcelona. Agen Bruno Fernandes yakni Jorge Mendes dikabarkan telah menawarkan kliennya ke Barcelona di tengah kabar bahwa sang gelandang merasa frustasi di Manchester United pada musim ini. Fernandes terlihat kesulitan menampilkan performa terbaiknya secara konsisten pada musim ini. Tak maksimalnya performa Bruno Fernandes ini ternyata dipengaruhi oleh faktor eksternal, lebih spesifiknya kehadiran Cristiano Ronaldo. Bahkan Mendes disebut sudah berhubungan dengan pihak Barcelona. Super agen asal Portugal itu disebut siap memberi Blaugrana kesempatan merekrut Fernandes pada tahun 2022 ini. Berat buat Saul Niguez rebut posisi utama di Chelsea. Saul Niguez bermain baik saat Chelsea mengandaskan Tottenham Hotspur, tetapi itu dinilai belum akan cukup untuk membuatnya jadi pilihan utama. Saul Niguez bermain baik sebagai poros ganda bersama Jorginho dalam formasi 4-2-3-1 saat Chelsea mengatasi Tottenham 2-0. Mantan bek Chelsea Ashley Cole melihat performa Saul bisa memberikannya kesempatan lebih di tim. Akan tetapi, masih sulit buatnya untuk menembus starting 11 dengan setidaknya harus melewati N'Golo Kante dan Mateo Kovacic. Ada 6 klub Inggris tertarik rekrut Coutinho.
Kepergian Philippe Coutinho dari Barcelona sepertinya tidak bisa dicegah lagi. Gelandang Brasil itu diduga akan segera pergi di bursa transfer Januari 2022 ini. Terkini, kabarnya ada 6 klub top Eropa yang siap merekrut Coutinho. Tidak jelas 6 klub Inggris yang dimaksud. Meski begitu, sejauh ini ada beberapa klub yang digosipkan tertarik seperti Aston Villa dan Liverpool. Ada pula beberapa klub liga lain, tetapi benar bahwa Coutinho lebih tertarik balik ke Inggris. Bayern Munchen dikabarkan ingin rekrut Ousmane Dembélé dari Barcelona. Klub raksasa Liga Jerman Bayern Munchen dikabarkan memiliki keinginan untuk mendatangkan Ousmane Dembélé dari Barcelona pada musim panas mendatang. Dikutip dari Football Espana, Kamis, Bayern Munich mulai menaruh minat kepada Dembélé setelah salah satu masa depan pemain mereka, Kingsley Coman, masih belum jelas. Dikabarkan, Coman saat ini tengah dikaitkan oleh Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen siap menjadikan Dembélé prioritas utama di bursa transfer jika pada akhirnya Coman hengkang. Bayern Munchen bisa melakukan negosiasi prakontrak dengan Dembélé pada bursa transfer Januari kali ini dan merampungkan kepindahan pemain asal Jerman tersebut pada musim panas mendatang. Viral, Dani Alves ogah injak logo Barcelona jadi contoh pemain muda. Dani Alves adalah salah satu pemain senior yang ada dalam skuad Barcelona saat ini. Sosoknya tentu diharapkan menjadi contoh para pemain muda. Sepertinya Alves mengajarkan respek kepada pemain-pemain muda terhadap klub melalui hal-hal sederhana. Misalnya tak menginjak logo klub. Itu terlihat dalam sebuah video yang viral di media sosial. Aksi tersebut lantas mendapat perhatian dari beberapa rekan setimnya. Salah satu pemain muda Blaugrana, Nico Gonzalez pun langsung mengikuti gerak-gerik Alves. Bakal konyol jika Barcelona tidak bisa daftarkan Ferran Torres. Barcelona sedang mencari cara untuk mendaftarkan Ferran Torres sebagai pemain resmi di Januari 2022 ini. Torres sudah tiba di Camp Nou tetapi masih belum bisa bermain. Saat ini dia belum didaftarkan secara resmi karena salary caps Barcelona. Singkatnya, Barca harus menjual pemain terlebih dahulu agar Torres bisa didaftarkan. Justru inilah yang jadi masalah. Sekilas situasi Torres di Barcelona tampak mengkhawatirkan, tetapi yang terjadi sebenarnya tidak demikian. Analis sepak bola Spanyol, Roman de Arquer, yakin Barca sudah menyiapkan skenario pendaftaran Torres. De Arquer juga menyinggung kemungkinan transfer Coutinho di bulan Januari ini. Andai Coutinho pergi, Torres sudah pasti bisa didaftarkan sebagai pemain baru. Resmi, Asnawi Mangkualam perpanjang kontrak di Ansan Greeners. Ansan Greeners dengan bangga mengumumkan bahwa mereka sukses memperpanjang kontrak dari Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini habis kontraknya pada akhir tahun 2021 dan akhirnya bersedia untuk tetap bersama Ansan pada 2022. Pihak klub percaya bahwa masih banyak ruang untuk Asnawi berkembang dan beradaptasi lebih baik dengan sepak bola Korea Selatan. Karena usianya masih 22 tahun, Ansan mengakui mereka harus berupaya lebih supaya Asnawi bertahan karena sudah ada klub lain yang mulai menggoda ex-PSM Makassar itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!